Idul Adha merupakan perayaan Id atau sesuatu yang terulang. Di dalam Islam, Id ada dua yang diulang tahunan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Idul Adha artinya Id yang terulang dan ada sesuatu hewan yang dikorbankan di dalamnya. Harus kita ketahui hewan yang dikorbankan ialah an-na'am atau hewan ternak, hewan yang memang sengaja diternak untuk dikonsumsi dagingnya. Maka kalau ada yang tanya, Habib, berarti tidak semua yang halal boleh dikorbankan? Betul, tidak semua yang halal boleh dikorbankan. Contoh apa? Anda punya rusa, kijang, apakah boleh sama aja sama-sama kambing? Beda, karena itu bukan na'am, bukan hewan na'am. Apa itu na'am? Hewan yang sengaja diternakkan untuk dikonsumsi. Keluar dari situ kuda, misalkan ini di Bantul termasuk salah satu daerah yang kondang banyak kudanya. Beb, Pak Lurah tempat kami tidak punya unta, tidak kelas sama sapi, kuda. Tidak boleh, karena itu bukan na'am, bukan hewan yang sengaja diternakkan untuk dikonsumsi dagingnya. Loh Habib, apakah rusa itu haram? Halal. Kalau misalkan siapa yang punya rusa mau undang saya makan, ahlan wa sahlan. Saya juga belum pernah makan daging rusa. Kalau memang ada yang punya kuda mau dibelah, mau undang bajuku sama pesantren marketer, ahlan wa sahlan. Dan juga maunya sate kuda. Cuma untuk korban tidak boleh, karena yang namanya korban hewan-hewan tertentu yang sudah disebutkan dalam syariat. Habib, kalau itu kan katanya unta, di Jogja tidak ada unta. Betul, di Jogja tidak termasuk hewan yang cocok untuk beternak unta. Kita punyanya sapi sama kambing. Lah kalau Pak Desa itu punyanya kebo, mau berkorban dengan kerbau, apakah boleh? Boleh. Karena kerbau itu tergolong golongan bagian daripada sapi. Berbeda dengan kerbau, berbeda dengan sapi liar. Kita bahas di kesempatan yang lalu. Apa hikmah daripada korban ini? Subhanallah. Bagaimana umat bersatu di dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, gotong royong, saling menanti, dan mereka saling bahagia. Makanya banyak yang bertanya, apakah orang non-muslim boleh mendapatkan bagian daripada kurban? Maka jawabannya tidak boleh, karena ini hadiah dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Mau dibenci, mau dipikir non-toleransi, silahkan. Ini ibadah, ini agama. Kalau mau toleransi, ayo kalian, saya sudah dapat bagian ini kambing ini, yuk makan, silahkan. Cuman kalau mendapatkan bagian dari korban tidak boleh. Ini ialah khusus untuk umat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, ada yang bilang kalau misalkan tidak bisa nyembelih kambing, nyembelih ayam. Iya betul, tidak bisa kambing, nyembelih ayam, cuma tidak jadi korban. Jadinya ya makan ayam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah berlalu daripada kita hewan kurban. Hari raya kurban Idul Adha. Setelah orang melaksanakan ibadah haji, maka berjumpalah mereka dengan satu ibadah yang namanya kurban. Dan tentunya pasti kita ketahui, haji itu sangat memiliki keterikatan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, bagaimana bahkan sa'i 7 kali Bukit Sofa dan Marwah itu karena jalannya Sayyidatuna Hajar, istri Nabi Ismail, ibunda daripada istri Nabi Ibrahim, ibunda daripada Nabi Ismail alaihissalam, bersusah payah mencari air untuk minuman putranya.
Jangan dipikir sa'i itu enteng. Sa'i itu perjalanan yang lumayan panjang, ping pitu, insya Allah. Yes, dengkul blongkok ngono iki setengah putaran ngono kon iki kabar rampunge. Siti Hajar, Jumratul Aqabah, melempar jumrah. Apa hubungannya dengan ibadah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Allah, maka iblis, setan menggodanya. Anak kamu lucu-lucu, baik-baik, soleh-soleh, jangan disembelih. Itu kamu cuma mimpi. Beda manusia biasa, beda nabi-nabinya Allah. Kalau manusia biasa dapat mimpi bisa jadi bunga tidur, bisa jadi rahasia ilahi. Cuman kalau para nabi, mimpi itu bukan rahasia ilahi lagi, perintah ilahi. Tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan mimpi, datang langsung besoknya kal falaqis sabah, seperti terangnya langit. Ini aku mimpi kalau ini plok, seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih anaknya di dalam mimpi. Ibrahim itu cuma mimpi. Allah, bagaimana taat seorang hamba kepada Allah? Pengorbanan apapun akan dia lakukan untuk Allah. Kalau misalkan untuk orang yang kamu cintai saja kamu mau berkorban, kenapa untuk Allah kamu tidak mau berkorban? Apakah Allah tidak sama level dibandingkan manusia yang kamu cinta? Allah levelnya tidak ketemu. Allah Al-Khaliq wal mahbub makhluk. Manusia yang kamu cintai makhluk. Kalau ngelus-ngelus kucingnya 15 menit tidak terasa, Al-Quran 5 menit sepet meripati. Cukup makan kucing, membelikan makanan kucing untuk ratusan ribu rupiah untuk dalam sebulan, tidak kroso. Cuman kalau membelikan untuk orang yang beriman, untuk sedekah di masjid, infak di masjid, persiapnya 5.000 maksimal, 2.000 standar. 1.000 teman-teman. Ya Allah, pengorbananmu harus kamu letakkan pada tempatnya. Dan yang paling pertama dan utama, kamu berkorban kepadanya Allah. Seperti para nabi, para rasul. Nabi Ibrahim contohnya, anak sembelih-sembelih, gak mikir, udah itu perintah Allah. Ada yang ganggu, buang demi batu. Yang mengganggu, lempar pakai batu. Ternyata betul yang mengganggu dan menjadikan keraguan di hati Nabi Ibrahim adalah setan, iblis 3 kali. Ya anak-anak, ya bapak. Allah. Insyaallah. Nah, keterikatan antara ibadah haji dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sangatlah lekat dan kuat. Makanya ketika di ending cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ialah menyembelih anaknya sendiri. Subhanallah. Coba kalau nyembelih anak itu terjadi, dibelah kabeh kulit tambah mas. Anak laki-laki kesayangan persembahan kepada Allah belah-belah. Cuman subhanallah, Allah menginginkan sesuatu yang indah. Allah menginginkan sesuatu yang membahagiakan, happy ending. Apa itu? Ketika mau menyembelih Nabi Ismail, ternyata pisaunya tidak bisa menggores sedikit pun leher itu. Pisau, Allah tidak katakan, Allah tidak taklukkan pisau itu untuk melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Makanya di dalam ilmu tauhid sering saya katakan di sini, yang membakar sesuatu bukan api. Allah mengizinkan api itu untuk membakar. Kalau Allah tidak mengizinkan, api tidak akan membakar.